Halo guys, kembali lagi di channel Terence Win Channel. Jadi di video kali ini itu aku bakalan ngebahas tentang solo mining. Beberapa dari kalian itu udah paham banget yang namanya kita mining itu selalu dari pool. Tapi kita mining dari pool itu berbeda jauh dengan kita solo mining. Jadi buat kalian yang masih bingung dan tambah bingung aku bilang apaan, kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir karena semuanya aku bakal ngebahas tentang solo mining. Apa sih solo mining itu? Jadi solo mining itu pada dasarnya seperti ya kita kayak ngetes hoki kita guys. Misal kita punya satu GPU, tapi satu GPU dari kita itu berhasil memecahkan blok reward yang ada di dalam transaksi blockchain. Hasil kita bisa mendapatkan reward yang seharusnya kita dapatkan jika kita mining di pool. Jadi contoh seperti Ethereum, kalau misal kita mining pakai satu GPU, dan Ethereum punya reward sekarang itu sekitar 2,1 Ethereum. Kalau misal kita berhasil memecahkan matematika problem yang ada di sini atau transaksi nodenya, wow, 2,1 Ethereum bisa menjadi punya kita secara langsung. Jadi kita nggak perlu dibagi-bagi lagi oleh beberapa para miner. Itulah yang bikin perbedaan antara pool mining dan solo mining. Kalau pool mining, itu semua GPU dikumpulkan dan hash rate-nya ditotalkan untuk memecahkan satu full transaksi dalam satu node itu. Lalu, apabila dia berhasil memecahkan ini, dia bakal mendapatkan reward sebesar 2,1 Ethereum dan 2,1 itu dibalikan lagi ke para GPU atau GPU miner yang ada di seluruh dunia. Itulah perbedaan signifikan antara solo mining dan pool mining. Mana yang lebih benefit itu nggak ada yang bisa dibilang sih guys. Soalnya kalau misal kita bicara solo mining, sekali lagi itu murni karena faktor dari kita. Faktor hoki kita. Nah kayak gitu guys. Beberapa bulan ini itu semakin gencar-gencarnya lagi orang tuh mau coba solo mining. Buktinya apa guys? Kalau misal kalian udah ikutin berita-berita tentang Bitcoin, kalian pasti pernah dengar bahwa ada satu orang dia itu cuma mining Bitcoin pakai ASIC minernya, pakai ASIC miner yang tipe paling murah dengan hash rate-nya pun juga sedikit banget ditaruh di Bitcoin miner. Dia berhasil dong mecahin satu blok Bitcoin, alhasil dia bisa mendapatkan reward sebesar 6,25 Bitcoin dalam waktu ya yang bisa dibilang enggak dalam waktu yang lumayan lama. Wow, 6,25 Bitcoin itu sama dengan jackpot dalam hidupku. Karena kapan lagi kita bisa mendapatkan 6,25 Bitcoin hanya dengan mining pakai satu mesin dengan harga yang ya udah gak usah bilang lagi harganya guys, karena nggak sampai satu Bitcoin kita bisa membeli beberapa ASIC miner yang bisa buat mining Bitcoin. Jadi kalau dalam solo mining itu emang sekali lagi murni hoki kita yang dites. Kalau misal kalian tanya, Koko pernah nggak mining pakai solo mining? Yap, aku pernah banget. Aku pernah mining solo di Ravencoin. Dan aku merasa rugi karena dalam satu bulan aku nggak ngedapetin apa-apa. Itu waktu itu aku pakai 3080 aku. Ya, itu aku ngerasa rugi banget sih guys. Itu mungkin banyak faktor. Salah satunya yaitu hoki. Yang kedua yaitu internet. Karena kalau misal aku di Taiwan, aku harus pakai VPN. Jadi internet aku pun juga nggak bisa sekenceng internet rumahan yang seperti ada di Indonesia. Ya, itu mungkin adalah salah satu faktor yang harus kalian consider juga ya. Nah, kalau misal kita mengkomparasikan dua barang, pasti ada plus dan minusnya. Kita lanjut dulu bahas ke yang positifnya dari solo mining. Again, kalau misal kita bisa memecahkan satu full transaksi node dalam satu blockchain, ya kita bisa mendapatkan reward sebesar itu yang seharusnya dibagikan oleh beberapa ribu miner, tapi kita bisa mendapatkan itu secara pribadi. Tapi sekali lagi, kalau misal kalian cuma punya 30 MHz, kalian coba solo mining di Ethereum yang notabene difficulty-nya udah spike banget, udah tinggi banget, ya kalian nggak bakal ngedapetin apa-apa. Sama dengan kalian rugi. Jadi saran aku buat kalian yang mau coba solo mining, cari koin-koin yang difficulty-nya rendah, otomatis kalian bisa mendapatkan atau punya peluang lebih tinggi untuk ngedapetin reward yang besar. Ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya, dan aku yakin dari kalian semua pasti bisa nembak sisi negatifnya apa. Yang pertama, itu kalau misal hash rate kalian tuh kecil, ya otomatis kalian bisa mendapatkan hoki pun juga kecil banget rasionya dibandingkan dengan kalian punya hash rate yang besar. Contoh misal 50% hash rate dari Ethereum, itu adalah punya kalian.
ya otomatis kalian bisa dengan gampangnya untuk mendapatkan block reward ETH yang sebesar itu dengan solo mining. Terus yang kedua yaitu lagi, kalau misal kita ngomongin miner, kita pasti ngomongin tentang yang namanya energi listrik. Nah, kalau misal kita nggak dapetin reward, listriknya kita harus bayar pakai apa? Tapi ya kalau misal kalian berpikirnya seperti itu lagi, ya kalian harus nonton dulu video yang kemarin ya. Aku udah bahas tentang mindset miner. Kalian harus lihat video itu dulu supaya bisa membuka wawasan baru buat kalian. Terus yang selanjutnya sih kalau misal kalian mau mining untuk ngedapetin cuan aja, ya otomatis untuk ngedapetin ROI atau return of investment-nya itu bakalan lama banget. Karena apa ya? Karena kita mendapatkan income itu yang nggak stabil. Misal hari ini aku ngedapetin 0,15 ETH setiap hari. Kalau misal kita pakai pool mining, tapi kalau dalam solo mining, ya nggak ada yang bisa memprediksi kita mendapatkan berapa ETH. Berhubung tadi kita udah ngomongin tentang solo mining, nggak afdol kalau misal kita nggak compare langsung dengan yang namanya pool mining. Kita bakal ngebahas dari sisi positifnya dulu ya guys. Kalau dari pool mining, sisi positifnya yaitu kita bakal mendapatkan income yang lebih stabil dan kita nggak deg-degan. Oh, hari ini aku dapat 10 Bitcoin, tapi besok aku nggak dapat. Kan ya sakit hati kan. Apalagi kayak pengalaman aku, 1 bulan mining solo di Ravencoin nggak ngedapetin apa-apa. Wow, itu rugi banget sih guys. Tapi ya nggak apa-apa. Yang namanya kita coba, yang namanya aku udah ngejalanin dulu, jangan sampai kalian juga ngelakuin hal yang sama. Tapi ya sekali lagi guys, kalau misal kalian tetap mau coba-coba, ya silahkan, nggak ada salahnya. Tapi berdasarkan pengalaman aku udah nggak mau lagi solo mining, apalagi kalau misal hash rate aku masih kecil banget. Terus yang kedua ya, kalau misal kita pakai pool mining, kita dapat dengan gampangnya untuk pindah-pindah koin. Misal kita hari ini mining Ethereum, besok mining Ethereum Classic, Ergo, Raven, dan lain sebagainya. Tapi kalau di solo mining, ya kita nggak bisa segampang itu kita pindah-pindah. Semakin banyak kita pindah-pindah, ya otomatis faktor hoki kita bakalan semakin hilang atau semakin berkurang. Lanjut ke sisi yang negatif dari pool mining itu ya gitu. Kalian udah bisa memecahkan reward, tapi reward yang dihasilkan itu nggak bisa langsung buat kita. Tapi itu dibagi-bagi oleh jutaan atau mungkin ribuan para miner yang ada di seluruh dunia. Bukan di Indonesia aja ya guys skalanya, tapi ini skala global. Terus ada juga beberapa kasus yang terjadi kalau misal kita mining pakai pool, itu poolnya bisa down guys. Kalau misal kalian ikutin updatean Instagram aku, kalian udah pernah lihat pastinya kalau kita mining pakai Flux atau koin Flux di pool apa kita aku lupa guys, itu poolnya down, betul-betul down. Jadi kita mining GPU secara sia-sia, kita nggak bisa mendapatkan reward karena poolnya tuh lagi down. Ya anggap aja kita apes gitu lah guys. Itu mungkin plus dan minusnya masing-masing ya guys, dan mungkin kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri apa yang seharusnya kalian lakuin dan apa yang seharusnya kalian nggak lakuin. Tapi kalau misal kalian tetap tanya ke aku pool apa solo, aku lebih pilih ke yang pool mining karena aku sadar bahwa aku nggak bisa sekaya mereka yang bisa beli GPU sebanyak-banyaknya kayak gitulah. Tapi kalau GPU mereka udah banyak ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita untuk coba solo mining. Toh ya 1 atau 2 rig yang kita isolasikan buat solo mining nggak ada efeknya kalau misal kita punya GPU yang banyak. Nah kesimpulan dari aku, kalau misal kalian menganut sistem agama yang mengatasnamakan gambling, ya intinya sih semua agama nggak mengajarkan kita tentang gambling. Tapi sekali lagi aku bukan pakarnya agama. Kalau misal dibilang pool mining ini dianggap sebagai gambling, aku bisa bilang ya karena ya itu kita nggak bisa mendapatkan kepastian yang secara pasti gitu loh guys. Karena ya betul-betul hoki kita yang dites. Apabila kita bisa mendapatkan hoki yang oke, ya otomatis kita bisa menghasilkan reward yang oke juga. Tapi kalau nggak ya boncos. Oke, mungkin cukup sekian dulu video yang aku bisa bikin pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang belum nonton video lama-lama aku, bisa langsung aja ditonton dulu karena aku bikin video ini semuanya berkaitan. Oh ya, satu lagi buat kalian yang belum follow Instagram aku dan belum join grup Telegram aku, bisa langsung aja cus di situ karena di situ aku bakalan update duluan sebelum aku upload di YouTube. Jadi pastiin buat kalian stay tune dulu di GPU Mining ID di Instagram aku, dan buat kalian yang belum punya komunitas mining bisa langsung aja join di grup Telegram aku Mining Indonesia. Dan ya, bye bye guys.